Melanjutkan part sebelumnya yang dimana sang pangeran bersama pasukan naga biru telah bersiap melawan Ratu Josephine. Akan tetapi pangeran beserta dengan pasukannya telah dikalahkan oleh sang ratu. Semua itu dikarenakan sang jenderal naga biru memutuskan untuk mengkhianati sang pangeran dan lebih memilih memihak sang Ratu Josephine. Sambil mencengkram wajah sang pangeran, Ratu Josephine mengatakan kalau semua pasukannya mati karena ulah sang pangeran sendiri yang telah dibutakan dengan tahta kerajaan. Semua itu dilakukan Josephine agar mental sang pangeran runtuh. Lalu Sin berpindah ke penginapan Lumina. Di dalam ruangan Emma memberitahu Sheryl kalau mereka telah kehilangan kontak dengan sang pangeran. Jelas Sheryl begitu terkejut dengan kabar tersebut, dan seperti yang kita tahu kalau sang pangeran bersama pasukannya telah dikalahkan oleh sang ratu. Dengan wajah pucat Emma mengatakan kalau bukan hanya sang pangeran saja, namun semua orang yang terlibat dalam rencana mereka juga tidak dapat dihubungi. Namun Sheryl menyadari dan berkesimpulan kalau sang pangeran telah bertindak tanpa sepengetahuannya. Akan tetapi ia masih belum yakin dengan kesimpulannya. Lalu Emma meminta Sheryl untuk mencari tempat yang baru, karena ia takut kalau rencana mereka telah bocor. Namun tiba-tiba saja Sheryl mendengar sesuatu dari arah luar penginapan. Dengan cepat Sheryl langsung memeriksa kondisi di luar penginapan. Betapa terkejutnya Sheryl melihat para warga berjalan menuju istana. Ia juga bertanya-tanya mengapa semua orang pergi menuju istana. Lalu salah satu orang mengatakan, negara ini telah hancur sejak tanduk industri hilang. Bahkan untuk mendapatkan makanan saja sangat sulit. Namun itu belum semuanya. Beberapa hari yang lalu adikku dibunuh oleh perampok. Dan karena semua itu pria ini memutuskan kalau ia tidak akan diam saja dan menunggu kematiannya. Sambil menoleh ke belakang pria ini melanjutkan kalau mereka tidak memiliki pilihan lain selain menjadi pencuri. Ia juga meminta orang di belakangnya untuk tidak mengikuti rencana mereka. Dan rupanya pria itu meminta Sheryl untuk tidak mengikuti apa yang akan dilakukan orang-orang di sana. Ditambah lagi pria itu takut kalau anak kecil seperti Sheryl akan dalam bahaya. Jelas Sheryl begitu kesal sambil mengatakan kalau dia bukan bocil. Sheryl juga mendengar kalau beberapa orang di istana ada yang menentang Ratu Josephine. Dengan wajah cemas si pria mengatakan kalau dia juga telah mendengar kabar tersebut. Namun beberapa orang di sana tidak percaya dengan rumor tersebut. Mereka juga mengira kalau rumor itu hanya untuk menenangkan para warga. Melihat reaksi para warga, Sheryl mengatakan kalau mereka harus menunggu sebentar lagi untuk melancarkan rencananya. Lalu si pria mengatakan, apa yang akan berubah jika Josephine menghilang? Dengan nada keras pria itu melanjutkan, bahkan jika bukan Josephine pun, keluarga istana sudah tidak dapat dipercaya. Jelas Sheryl begitu syok setelah mendengar itu. Lalu mereka melanjutkan, keluarga istana hanya tertarik dengan kekuatan mereka. Mereka tidak peduli dengan orang sekarat seperti kita. Dengan wajah marah semua orang memutuskan kalau mereka akan membakar semua keluarga istana. Sheryl begitu terkejut dengan apa yang dikatakan orang-orang di sana. Lalu ia bergumam, apa? Kenapa mereka ingin melakukan semua itu? Josephine sajalah yang jahat. Bukankah hanya dia saja yang harus menghilang? Apa mungkin selama ini mereka berpikir seperti itu? Gumamnya. Sambil berbisik Emma meminta Sheryl untuk pergi dari sana sebelum terjadi kekacauan. Namun Sheryl menolak pergi karena dia ingin tahu sebenarnya apa yang diinginkan semua orang. Dan jika terjadi pertumpahan darah, Sheryl meminta Emma untuk membantunya. Emma langsung mengiyakan permintaan dari Sheryl. Singkat cerita mereka semua telah sampai di depan gerbang istana. Dan terlihat juga seorang kesatria tengah ribut dengan salah satu warga. Dengan kesal kesatria itu memberitahu kalau mereka tidak bisa menyelesaikan masalah jika mereka hanya datang ke tempat ini. Ia juga menjelaskan kalau ada prosedur yang harus disetujui. Namun pria itu mengatakan kalau dia tidak peduli dengan prosedur yang ada di istana. Dengan marah pria itu melanjutkan kalau mereka mengikuti prosedur yang ada maka semua orang yang hadir di sini akan mati kelaparan. Meskipun Emma melihat keributan di depannya, namun ia masih bisa merasa tenang karena mereka masih mau berkomunikasi tanpa ada kekerasan. Orang-orang di sana juga meminta sang raja untuk keluar dari dalam istana. Tak lama seorang kesatria datang. Dan kesatria ini adalah wakil ketua dari kesatria naga biru yang bernama Maxwell. Emma yang melihat Maxwell ada di depannya.
Ia memberitahu Sherir kalau Maxwell adalah wakil ketua Naga Biru. Sherir yang mendengar itu teringat kalau dia sempat mendengar namanya. Sherir juga tahu kalau Maxwell adalah murid dari Jenderal Kaiser. Lalu Emma mengungkapkan kalau Maxwell adalah seorang kesatria dengan talenta yang luar biasa. Bahkan ia juga tahu kalau Maxwell pernah belajar di kerajaan Troysen. Ditambah lagi dia adalah kesatria termuda yang mampu mencapai posisi tersebut. Dengan sedikit cemas Emma meyakinkan kalau tidak akan ada hal buruk yang akan terjadi. Namun tiba-tiba saja mereka berdua terdeguk setelah mendengar suara teriakan di depan mereka. Dan tanpa diduga rupanya Maxwell telah mengayunkan pedangnya dan melukai bahu pria tersebut. Lalu Maxwell mengatakan, "Apakah kalian membawa banyak orang untuk mengancam para penjaga? Kalian harus berhenti. Aku tahu berapa banyak dari orang seperti kalian datang ke tempat ini. Dan tentu beberapa raja terdahulu lebih memilih berkomunikasi dengan orang-orang. Dan itulah alasan mengapa kerajaan Ksatria berakhir seperti ini. Keluarga kerajaan berkuasa di atas hukum. Kalian tidak seharusnya arogan hanya karena mereka pernah baik kepada kalian." Maxwell juga menegaskan kalau ini adalah peringatan terakhir untuk mereka semua. Ia juga akan menangkap siapapun yang tidak ingin kembali. Lalu salah satu kesatria mencoba melerai Maxwell. Ia juga menegaskan kalau apa yang sudah dilakukan Maxwell sangat berlebihan. Ia juga memberitahu kalau seorang kesatria kerajaan tidak boleh menyakiti rakyatnya. Akan tetapi sebelum kesatria itu menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba saja Maxwell dengan cepat mengayunkan pedangnya yang membuat tubuh kesatria itu langsung terbelah. Dengan tatapan mengintimidasi Maxwell mengatakan, "Mengabaikan perintah atasan sudah cukup untuk menjadi alasan eksekusi. Akan kuanggap semua orang yang berada di pihakmu sebagai orang yang memiliki niat buruk. Kurasa aku sudah memberi cukup waktu untuk berpikir. Dan sepertinya orang-orang yang ada di sini memiliki niat buruk yang sama." Ucapnya, jelas orang-orang di sana hanya bisa terdiam dan tidak berani mengucapkan satu patah kata pun setelah melihat kejadian yang baru saja mereka saksikan. Sambil tersenyum menyeringai Maxwell memerintahkan seluruh pasukannya untuk menangkap semua orang yang berada di sana. Dan jika perlu Maxwell mengizinkan pasukannya untuk membunuh semua orang yang memberontak. Jelas Sherir begitu terkejut setelah Maxwell mengatakan itu. Namun di saat Sherir akan memberitahu siapa dirinya, semua warga langsung berlarian sehingga Sherir ikut terdorong karena kepanikan orang-orang di sana. Dengan sekuat tenaga Sherir berusaha memanggil Emma yang berada di depannya. Namun apalah daya tubuhnya yang kecil membuatnya sangat kesulitan untuk bergerak. Lalu tiba-tiba saja seseorang menindih tubuhnya. Dengan kesal Sherir meminta pria itu untuk menyingkir dari tubuhnya. Akan tetapi Sherir begitu terkejut setelah mengetahui kalau pria itu telah meninggal. Sherir begitu syok karena baru pertama kali ia melihat mayat tergeletak di depan matanya. Sambil menangis Sherir mencoba menenangkan dirinya. Akan tetapi saat dia menoleh ke sampingnya, ia begitu syok melihat para kesatria mulai membantai orang-orang di sana. Lalu ia bergumam, "Bukan kejadian seperti ini yang aku inginkan. Aku harus menghentikan semua ini. Tapi bagaimana caranya?" Di saat Sherir memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah yang terjadi, tiba-tiba saja seseorang menyentuh bahunya. Jelas Sherir langsung kaget karena mengira kalau orang yang memegang bahunya adalah seorang kesatria kerajaan. Namun untungnya pria itu adalah Levi yang bertanya mengapa Sherir ada di tempat ini. Setelah menyadari kalau orang itu adalah Levi, Sherir langsung bertanya sejak kapan Levi ada di tempat ini. Levi yang mendengarnya menjawab kalau sejak awal dia telah mengikuti Sherir. Melihat situasi sekitar semakin kacau, Levi mengajak Sherir untuk pergi dari tempat itu. Namun Sherir menolak untuk pergi dan meminta Levi untuk membantunya menghentikan semua keributan yang telah terjadi. Sherir terus meminta tolong agar Levi mau membantunya. Levi yang melihat reaksi Sherir ia bergumam, dia selalu berpikir melakukan sesuatu tanpa rencana. Lalu Levi mengatakan, "Akan lebih baik jika aku hanya membunuh para prajuritnya saja," ujarnya. Namun Sherir yang mendengarnya langsung menolak sambil memberitahu kalau beberapa dari kesatria itu adalah rekan mereka. Sambil berdiri Levi mengungkapkan kalau Sherir selalu melakukan sesuatu tanpa rencana yang matang. Dan karena tidak memiliki cara lain Levi meminta Sherir untuk mengikuti rencana yang telah dia buat.
dan terlihat Emma masih berusaha mencari keberadaan Sherir dari kerumunan orang yang berlarian. Emma begitu syok melihat jubah Sherir tergeletak di depannya. Lalu tiba-tiba saja Emma begitu terkejut setelah mendengar seseorang tengah berteriak begitu kencang. Orang itu juga meminta semua kesatria untuk berhenti dan menjatuhkan senjata mereka. Betapa terkejutnya mereka setelah mengetahui kalau sang putri telah disandra. Dan rupanya orang yang berteriak tadi adalah Levi. Dengan nada mengancam Levi mengatakan, "Bergerak sedikit saja dan kalian akan melihat kepala putri ini terguling di jalanan." Sherir langsung kaget setelah Levi mengatakan hal tersebut.